Informasi lainnya, saudara atlet rugby yang pernah mengharumkan Garut, Jawa Barat pada PON 2024, Siti Nur Rahayu, terbaring sakit dan kesulitan berobat karena terkendala biaya. Pemerintah Kabupaten Garut pun berjanji kejadian serupa tak akan terulang. Atlet rugby asal Kampung Seni Baru, Garut, Jawa Barat, Siti Nur Rahayu, pernah memperkuat kontingen daerah dalam Pekan Olahraga Nasional PON 2024 di Sumatera Utara dan Aceh. Kini, kondisi Siti memprihatinkan. Ia hanya bisa terbaring lemas karena sakit di bagian usus. Menurut dokter, Siti harus menjalani pengobatan rutin dan operasi. Tapi Siti terkendala biaya hingga BPJS Kesehatan yang tak aktif. Kalau obat kan BPJS saya mati, dari pihak rumah sakit ada orang yang baik gitu kan, udah saya aja yang urus ke rumah gitu kan, luka-lukanya gitu, habis operasiannya. BPJS gak ada yang ngurusin? Nggak ada. Jadi selama ini biaya Sendiri. Sempat ada minta pertanyaan, minta bantuan ke sana, ada BPJS cuma nggak ada gitu, nggak ada kenalan gitu kan, jadi bingung, udah aja sendiri. Sejauh ini dari Pemda maupun dari KONI? Nggak ada. Menanggapi musibah yang dialami Siti, pemerintah Kabupaten Garut berjanji hal serupa tak terulang lagi baik pada atlet maupun masyarakat umum. Pemkab Garut membantu mengurus BPJS Kesehatan Siti yang kini sudah aktif. Pemerintah provinsi juga akan menangani. Kita juga alhamdulillah sudah selesai konteks penyiapan terkait dengan kartu kepesertaan BPJS PBI-nya, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu hari ini mereka datang, hari ini besok lusa ketika ingin treatment yang berlanjut atas kondisi yang dia dialami hari ini, insya Allah dia akan meringankan beban yang bersangkutan. Artinya insya Allah biaya bahkan sekarang provinsi jika itu. Tapi barusan yang bersangkutan dibayar oleh Kepala Dinas Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, dan akan menolong dokter untuk mencek sejauh mana posisi yang dimaksud. Kasus yang menimpa atlet rugby Siti Nur Rahayu jadi alarm bagi seluruh pemerintah daerah agar lebih sigap mendata dan melindungi atlet berprestasi serta masyarakat kurang mampu. Ridwan Mustafa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Pasca viral perjuangan anak-anak bersekolah melalui jembatan yang putus, kini warga Sinarjaya, Pandeglang membangun jembatan darurat. Pembangunan dilakukan secara swadaya karena Pemkab Pandeglang tak punya anggaran. Warga Desa Sinarjaya, Pandeglang, Banten, bahu-membahu gotong royong membangun jembatan darurat pasca ambruknya jembatan Cisaat. Dengan menggunakan peralatan sederhana, satu persatu bambu disusun hingga terbentuk jembatan yang cukup kokoh untuk bisa dilalui pejalan kaki hingga sepeda motor. Jembatan rampung, senyum pun terpancar dari siswa sekolah dasar yang akhirnya bisa pergi ke sekolah tanpa rasa was-was. Dengan penuh keceriaan, mereka menyambut adanya jembatan darurat ini meski hanya dibuat dari bambu. Kepala Desa Sinarjaya menyampaikan jika jembatan darurat ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Sementara untuk jembatan permanen, pemerintah desa masih menunggu bantuan dari Pemkab Pandeglang. Kegiatan pagi hari ini adalah kegiatan gotong royong antara kami bersama pemerintah desa bersama masyarakat desa. Sembari kita nunggu jembatan permanen yang insya Allah akan segera direalisasikan oleh Kabupaten Pandeglang. Namun harapan warga untuk memiliki jembatan permanen nampaknya harus ditahan dulu. Pasalnya, Pemkab Pandeglang mengaku tak memiliki anggaran untuk perbaikan jembatan, sehingga perbaikan untuk sementara mengandalkan swadaya masyarakat. Jujur saja, keterbatasan anggaran Kabupaten Pandeglang yang menjadi kendala pembangunan di Kabupaten Pandeglang, maka kami langsung berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah pusat. Semoga penanganan ini segera ditangani. Dengan adanya jembatan darurat ini, warga dari 3 desa yang sebelumnya terisolasi kini bisa kembali beraktivitas. Namun pemerintah daerah tetap memiliki pekerjaan rumah harus membangun jembatan permanen.
Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Pandeglang, Banten. Dua warga di Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung mengalami luka-luka setelah diserang macan tutul Jawa. Macan tersebut bahkan sempat masuk ke dalam rumah warga. Pagi yang tenang mendadak berubah. Warga Desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan kemunculan macan tutul Jawa di permukiman mereka. Bahkan hewan predator itu sempat masuk ke dalam rumah. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah Gunung Rakutak menyerang dua orang hingga mengalami luka di bagian tangan dan pundak. Hingga akhirnya macan itu terjebak di antara dinding dan pagar rumah. Warga dengan sigap berupaya menangkapnya dalam waktu kurang lebih 2 jam menggunakan tali dan karung. Macan tutul pun dititipkan sementara di Mako Polsek Pacet. Langsung saya ambil tindakan bawa waring. Nah, pas itu kan posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Nah, pas mau ditangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong antara tembok dan besi. Nah, saya sendiri langsung loncat, ngambil alat, ternyata ada besi, langsung diborok ininya. Nah, ada kawan, langsung diikat kakinya, kedua-duanya dan buntutnya karena terbentur alat dan ruangan yang di tempat ini tuh susah, jadi perlu ada alat untuk memotong besi. Akhirnya eksekusi selama 2 jam, diikat, langsung potong besinya dan buat jaring sampai. Selanjutnya macan tutul Jawa dibawa ke pusat rehabilitasi di Cikembulan, Kabupaten Garut. Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Barat akan mengobservasi macan tutul sebelum kemudian dilepas liarkan. Menurut BKSDA Jabar, wilayah Maruyung di Kabupaten Bandung, tempat ditemukannya macan tutul ini berdekatan dengan habitat aslinya di gunung. BKSDA juga mengapresiasi tindakan warga yang melumpuhkan macan tutul tanpa melukainya. Naufal Rabani, Kompas TV, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.